Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan diskusi ya dalam kegiatan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Jadi hari ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan PK kepala sekolah ya untuk tahap 2. Oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita laksanakan kegiatan hari ini, kita buat kesepakatan dulu ya. Sama seperti halnya kalau Bapak Ibu di kelas sebelum memulai pembelajaran ada namanya kesepakatan kelas. Jadi pada kesempatan ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi tidak banyak materi yang saya sampaikan, tapi nanti diskusi ini kita anggap sebagai diskusi sekaligus ya, sekaligus diskusi dan refleksi di akhir tahun, ya, bukan di akhir tahun pelajaran ya, tapi di akhir tahun yang berkaitan juga dengan kegiatan lagi. Angkat tangan sebelum menjawab. Angkat tangan sebelum menjawab. Apalagi? Ada yang mau tambahkan? Mengikuti kegiatan diskusi ini dengan tertib. Iya, dengan tertib, kemudian dengan aktif ya, tentunya aktif. Ini adalah pengertian dari kombel atau komunitas belajar. Jadi sekelompok guru ya, bisa juga tenaga pendidikan yang punya semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi atau perubahan pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka dapat berpartisipasi secara aktif, bisa belajar bersama, kemudian berkolaborasi, ada jadwalnya ya, ada jadwal yang dibuat, ada programnya, kemudian dilakukan secara dari kombel ya. Kalau kita di sekolah ada namanya kombel, namanya apa Bapak Ibu? Tifa Jaya Berkarya. Tahu semua, jangan sampai nanti ditanya di sekolah ada kombel atau tidak. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkat kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ya. Jadi tidak jauh beda dengan tadi pengertian di awal ya. Itu yang dimaksud dengan kombel. Kemudian untuk apa itu kombel dibentuk atau dibuat? Ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi pendidik, untuk membangun budaya belajar. Jadi tidak hanya anak-anak yang belajar, tapi Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan juga perlu belajar. Dan ini berkelanjutan, tidak hanya satu kali selesai, tidak ada tindak lanjutnya, tapi berkelanjutan untuk kolaborasi bersama. Tentunya kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita punya kemampuan itu berbeda. Diferensiasi tidak hanya bagi peserta didik, tapi tenaga pendidikan, guru juga diferensiasi. Oleh karena itu, melalui kombel ini kita dapat belajar bersama, berkolaborasi. Dengan adanya kombel, maka ketimpangan kompetensi antar GTK, ketimpangan itu kesenjangan. Ada GTK yang mungkin punya kelebihan pada bidang tertentu, itu bisa ditularkan atau dibagikan kepada yang lain, supaya semua, diharapkan semua juga mempunyai kemampuan yang ya paling tidak, kalau tidak sama ya paling tidak bisa merata ya kemampuannya. Dan kombel yang kita laksanakan harusnya ada 3 ini ya. Hanya ingin memberikan komentar atau mungkin berbagi dari 3
fokus ini. Mungkin ada yang masih bingung ya ini maksudnya apa. Kemudian ada yang mungkin yang Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah ini, bisa berbagi dengan teman-teman lain. Mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Win. Pakai juga apa-apa supaya suaranya. Terima kasih. Bapak, kalau komunitas belajar yang kita fokuskan 3 itu, misalnya kita fokus di 3 hal tersebut, tapi kan kita kadang dalam pelaksanaannya mungkin salah satu kita kurang berhasil, maksudnya Bapak. Jadi kita mungkin fokus di pembelajaran murid dengan kolaborasi, tapi di orientasi pada data hasil belajar siswa, apa yang kita harapkan ada beberapa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena anak-anak kemampuannya kan berbeda-beda yang mengenai hal yang ketiga ini Bapak. Terus kita harus bagaimana? Yang untuk data hasil belajar murid, kita sudah melakukan misalnya les, kemudian tambahan belajar, mungkin kita curi-curi waktu misalnya dalam 1 hari anak yang kurang bisa membaca 15 menit atau 10 menit. Tetapi apa yang kita harapkan bukan gagal, tetapi belum dikatakan belum sempurna. Jadi seandainya ada 3 siswa, contohnya saya, itu kalau dikatakan sudah lancar membaca, boleh dikatakan lancar, tapi 1 yang masih kayak berkak-berkuk gitu. Kalau dia berhubungan dengan huruf konsonannya yang ketemu, seperti dia membaca kayak kata struktur, seperti itu. Masih yang di bagian-bagian itu. Tapi kalau yang lainnya, alhamdulillah sudah lancar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Win. Ini masalah yang ada di kelas ya, kontekstual. Memang fokusnya Kombel itu ada 3 ini. Nanti dari 3 ini kita kembangkan dari masalah-masalah yang ada di kelas. Pembelajaran murid berarti terkait dengan apa Bapak Ibu? Tentang metode pembelajaran yang kita pilih, model pembelajaran, strategi pembelajaran yang mendorong siswa itu datang untuk belajar. Karena ada siswa datang tuh hanya datang, duduk, diam, pulang, tidak bikin apa-apa. Nah, ini pembelajaran. Pembelajaran berarti ada aktivitas bahwa dia itu belajar. Bagaimana caranya? Tentunya melalui strategi pembelajaran yang kita pilih, model pembelajaran yang kita pilih, media yang kita pilih. Nah, itu bisa dikaitkan dengan yang fokus yang pertama. Kalau yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ya. Untuk tidak hanya di kelas rendah ya, Bapak Ibu, untuk di kelas tinggi juga kita biasakan anak-anak, biasanya ada namanya kegiatan diskusi. Diskusi itu untuk melatih kolaborasi. Dan kita juga sebagai guru dalam Kombel ini, kita budayakan namanya kolaborasi, tanggung jawab kolektif. Dalam diskusi ketika Kemendikbud Ristek nomor 4263 garis miring B garis miring HK ya, .04.01 tahun 2023. Ini tentang optimalisasi Kombel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kombel itu bisa terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam mungkin ada satu kelompok yang misalnya dalam yang saya pernah lihat itu yang di kurikulum Merdeka. Apa ini kurikulum Merdeka? Guru penggerak Pak. Ya, itu yang biasa dilakukan di daring. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Yang bisa berikan komentar ya tentang ya. Jadi ini adalah Kombel yang ada di sekolah kita. Namanya jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya TIFA itu kenapa? TIFA. Karena kita Papua Pak. Jadi ada namanya kearifan lokal.
Terus apa lagi? Ada filosofinya. Tifa apa kemarin? Ada yang masih ingat? Apa kemarin itu? Akronim kan? Singkatannya itu. T-nya apa? Ayo, lupa. Nanti diingat-ingat lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu, Kombel kita ini sudah resmi karena sudah di SK-kan oleh kepala sekolah dan dibentuk tanggal 18 September 2023. Nah, ini nomor SK-nya sudah ada, kemudian pengurusnya juga sudah ada. Ini saya potong saja ya, karena lengkap pengurusnya itu ada di SK. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya memaparkan terkait dengan aktivasi Kombel. Ini sesuai dengan data yang ada di raport pendidikan. Jadi RHK yang saya pilih ini sesuai dengan raport pendidikan. Tidak boleh pilih yang gampang-gampang untuk presentasi. Tapi kita pilih sesuai dengan raport pendidikan. Kita lihat di sini masih ada yang warna orange dengan warna hijau. Kalau warna hijau berarti jangan diprioritaskan dulu, kan sudah baik. Untuk warna orange ini kita ambil. Ini ada apa saja di sini? Ya, kemampuan literasi, kemudian numerasi, kemudian apa lagi? Kualitas pembelajaran. Ada 3 yang kuning. Ini jadi fokus kegiatan kita untuk memperbaiki raport. Nah, secara khusus di sini, Kombel ini kira-kira berkaitan dengan yang mana, Bapak Ibu? Kualitas pembelajaran. Karena Kombel ini kan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar murid, ya. Refleksikan bagaimana proses pembelajaran yang ada di Kombel kita. Refleksi ya Bapak Ibu. Berarti kita mau bercermin. Bercermin itu mau melihat. Kalau Bapak Ibu sebelum pergi ke acara, bercermin itu untuk apa? Mungkin ada yang mau komentar. Refleksi itu bagaimana? Refleksi itu seperti apa? Silakan. Refleksi itu harus bagaimana? Refleksi itu kita melihat di mana kekurangan kita agar kita dapat memperbaiki diri dalam membuat pembelajaran. Itu terkait dengan pembelajaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk Feby. Ada lagi yang mau komentar tentang refleksi. Kenapa harus ada refleksi? Ya, silakan Bapak Ibu. Supaya diskusinya hidup, tidak hanya saya terus yang bicara. Karena kita di sini mau melakukan evaluasi dan refleksi terkait dengan Kombel. Ada lagi, satu lagi? Ya. Silakan, Bu Meti. Refleksi itu seperti kita merenungkan kembali apa yang telah terjadi, misalnya kegiatan-kegiatan di kelas. Kita renungkan kembali apa yang kita melihat kembali apa yang dilakukan oleh anak-anak tentang kemajuan atau apa namanya dan kekurangan. Iya, kita renungkan kembali seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Meti. Ya. Kalau kita lihat gambarnya di depan itu, kita lihat itu orang sedang bercermin. Kalau kita bercermin, ya, sebelum kita tampil, sebelum kita pergi, sebelum kita keluar rumah, kita harus bercermin dulu. Untuk melihat apa? Mungkin ada yang belum disiapkan. Untuk melihat penampilan kita. Mungkin si rambut sudah lurus, sudah bagus kan, pakai lipstiknya sudah rata atau belum. Alisnya sudah dapat. Jadi kita mau memperbaiki diri, bukan mau cari kesalahan. Cari kesalahan bagaimana? Wah, ini jerawat ini nggak hilang-hilang marahnya. Tidak bersyukur, marah-marah sama Tuhan. Boleh seperti itu. Cari kesalahan kan tidak boleh. Berarti apa? Wah, ini bagaimana? Ini harus cari apa? Apa? Kalau sekarang itu ada namanya untuk make up, apa namanya itu?
skincare ya. Ini skincare-nya gak cocok berarti. Itu juga bagian dari Refleksi. ini sayangnya potong rambut begini nggak cocok. Harusnya kurang kasih botak ya. Boleh. Itu refleksi. Pertama, ya, kita refleksikan kegiatan kombel yang ada di sekolah kita. Kembali lagi ya, tadi sepakat bahwa kita tidak mencari kekurangan. Karena kalau mencari kekurangan nanti kita saling menyalahkan. Dalam refleksi tidak boleh saling menyalahkan. Tapi kita coba gali informasi, kita coba dengan penuh kesadaran kita lihat apa yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah, ini data. Bapak Ibu, ketika kita kombel, jadi kita sepakati 1 minggu berapa kali? 1 kali seminggu, berarti kalau 1 bulan 4 kali. Ya, 1 bulan 4 kali, minimal 1 kali kalau misalnya ada kegiatan. Berarti kita kurangi 1 bulan berapa kali? Dikurangi 1, jangan korupsi ya. Ya, bisa 3 ya, minimal 3. 3 kali berapa bulan efektif? Sampai November aja ya, misalnya. 3 kali 5 berarti 15. Sekarang kita lihat. Ini berapa kali ini? Coba hitung sama-sama. Juli 1, Agustus berarti 3, September berarti berapa? 4 tambah 3 7 tambah 4 11, harusnya berapa? 15. Apakah sesuai dengan target? Belum. Ya. Jadi target kita 15 kali itu sudah dikurangi 1 minggu yang mungkin ada kegiatan-kegiatan ya. Tapi terlaksananya hanya berapa tadi? 11 kali. Berarti belum mencapai target. Ini kenapa? Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan di hari Kamis pas kebetulan, ada yang libur dan sebagainya. Nah, ada apa lagi? Kombel tabrakan. Ada lagi yang lain? Yang kemarin tidak jalan itu kenapa begitu? Bapak Ibu bisa sampaikan. Ya. Terlalu banyak kegiatan sehingga capek. Capek. Ya. Oh, ada yang malas lagi. Berarti kita perlu apa nanti ke depannya? Harus apa? Konsisten. Ya kalau kombelnya dirasa membosankan kok cuma dengar begini begitu, biasanya kan bosan. Boleh dikemas dengan teknik presentasi yang lain. Boleh di luar ruangan, boleh tidak? Boleh. Kombelnya di mana? Kita mau bikin kombel di koya ambil bakar ikan. Bisa tidak? Bisa. Oh jangan sering-sering ya Bapak Ibu. Kalau sering-sering nanti kantongnya aduh. Iya. Oke. Ini sebagai bahan evaluasi ya. Ke depan nanti bisa di perbaiki ya. Kalau misalnya targetnya kalau bisa jangan jauh-jauh. Ini Bapak Ibu, ini kehadiran ya. Tidak hadir. Di bulan Juli itu 1 kali pertemuan 2 orang tidak hadir. Berarti kehadirannya 90%. Agustus itu sangat rendah. Oh ya, ini kehadirannya 60% ya. Ini terbalik ini. Yang tidak hadirnya 35%. Ini kehadirannya 65%, ini 90%, ini 65, ini 60, ini 80. Naik, turun, naik, turun. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti semangatnya bisa naik. Nanti bisa silakan Bapak Ibu supaya kombel ini tetap aktif. Bagaimana caranya? Nah ini beberapa materi terkait kombel yang sudah kita laksanakan di kelas. Dari beberapa materi ini kira-kira apa mana yang sudah bermuara pada peningkatan hasil belajar murid, mana yang belum? Silakan Bapak Ibu yang mau komentar. Ayo. Dari materi ini, apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau aduh saya sebenarnya nggak suka materi itu karena saya butuh ini. Saya butuhnya materi ini tapi kenapa yang disajikan itu?
Ada yang seperti itu? Ada ya, pasti ada ya. Silakan, mungkin ada yang mau komentar. Ayo. Ya, silakan Putri. Kalau menurut saya Pak, bagian yang urgent sejak adanya kurikulum Merdeka itu adalah membuat modul Pak. Tapi selama kita adanya Kombel ini, kita belum melakukan pembuatan modul secara bersama-sama. Dan itu saja. Yang lain bagaimana? Sama ya? Buat modul ya. Oke, terima kasih Putri. Itu keluhan, keinginan yang belum kita realisasikan di Kombel ya. Ada lagi yang lain yang belum? Pak Suadi, silakan. Masih bisa dekat-dekat dengan sedikit umpan ya, bergerak supaya di paus. Terima kasih waktu yang diberikan. Terkait dengan program materi, yang pertama yang berkaitan dengan rapot pendidikan yang orange, ini terkait dengan numerasi yang pernah saya berikan pada materi gasing, rata-rata di kelas itu tidak jalan, jujur saja, rata-rata itu tidak jalan. Makanya anak-anak dalam penghitungan kurang sekali. Tidak usah menyangkal, kelas 5 saja ini tidak pernah, yang gurunya gasing itu tidak pernah gasing, tidak pernah sama sekali. Tidak. Kedua, aplikasi kuisis di kelas belum ada yang jalan. Minta maaf, baru saya dengan Nundro mungkin yang jalan. Saya sudah Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih. Ya terutama ini karena numerasinya kita warnanya orange, itu perlu ditingkatkan. Makanya gasingnya itu tetap dijalankan. Walaupun hanya penjumlahan yang ringan-ringan saja. Tidak usah yang berat-berat perkalian 3 kali 3, tidak usah. Penjumlahan 1 tambah 1 itu sudah cukup untuk. Kalau di kelas 1 itu sudah itu tiap hari. Oh iya, terima kasih karena itu memang kelas 1 kan ininya apa? Target pembelajarannya memang calistung. Tapi untuk kelas-kelas lain saya yakin tidak. Memang tidak. Karena tidak menyempatkan, padahal dalam 15 menit sebelum pembelajaran sudah dijelaskan. Silakan 15 menit sebelumnya lakukan apa? Literasi kah, numerasi kah? Silakan. Tapi kenyataannya kan tidak. Saya kan Bapak dan Ibu sekarang pembagian sudah lupa. Perkalian sudah lupa. Iya, toh? Bapak Ibu, dari beberapa program atau materi yang sudah kita laksanakan di Kombel itu memang lebih banyak pada materi-materi yang urgen, bukan berkaitan dengan siswa tapi berkaitan dengan administrasi. Ini lebih banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan RHK, kemudian ini ya, asesmen ini P5 ini kan masih berkaitan dengan administrasi guru ya, kegiatan administrasi. Kemudian juga di sini observasi, RHK, manajemen talenta, ini kan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan pengelolaan kinerja. Ini sehingga nanti pada kesempatan Kombel berikutnya ini yang harus benar-benar kita rumuskan program yang memang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan. Kalau kemarin memang kita menyesuaikan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan pada waktu itu, sehingga masih belum optimal. Jadi di sini kita sepakat ya bahwa untuk kegiatan Kombel kemarin programnya masih belum optimal, bukan tidak optimal tapi belum optimal. Bapak Ibu, kita biasakan membuat statement pernyataan itu menggunakan kalimat yang positif supaya di dalam otak kita itu terekam hal-hal yang positif
itu nanti terbentuk dalam sikap kita, perilaku kita, pemikiran kita. Positive thinking itu tetap ada. Jadi ini sebagai evaluasi tidak hanya untuk bagi pengurus ya, nanti untuk kita semua kalau menyusun program di awal Januari nanti boleh berkaitan dengan model pembelajaran, boleh berkaitan dengan media pembelajaran, boleh. Lebih banyak begitu, tidak hanya pada terkait dengan kegiatan administrasi saja. Berikutnya ya, kita kembali ke atas yang terkait dengan kendala. Kendala di Kombel tadi sudah secara tidak langsung kita sudah bahas bersama ya, baik itu karena jadwalnya yang mungkin kadang-kadang tabrakan dengan kegiatan Kombel di gugus, kemudian komitmen dan konsistensi Bapak Ibu untuk hadir itu juga perlu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga ini, Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan Kombel selama 1 semester ini, kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Ya, ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Kalau ada, silakan, mungkin ada yang memberikan komentar terkait dengan manfaat Kombel. Sebelumnya Bapak Ibu ikut Kombel seperti apa, dan setelah ikut Kombel seperti apa? Ada perubahan atau tidak? Silakan, mungkin ada yang mau berkomentar. Ayo Bapak Ibu, ini kita refleksi ya, supaya semuanya tidak hanya sekedar saya memenuhi tugas hari ini untuk sampaikan kepada Ibu Pengawas, tapi ini realistis dengan kegiatan Kombel kita. Bukan karang-karang, bukan kita mau setting waktu ya, tapi ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah. Silakan Bapak Ibu, manfaatnya yang sudah didapatkan setelah ikut Kombel. Nah, harusnya kalau Bapak Ibu tahu manfaatnya bisa menyampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan berarti ini nggak ada manfaatnya ini Kombel ini. Ya, Bu Febi silakan. Ya. Contohnya saya tidak tahu IT toh, tetapi dengan pembelajaran macam kuisi, saya ingin sekali untuk belajar bagaimana cara menerapkannya di kelas. Itu kan berarti dengan adanya Kombel, saya punya keinginan untuk mempelajari IT itu ada. Kira-kira itu untuk sapu diri. Sudah coba di kelas, Ibu? Baru banget. Oke, jadi itu dari Bu Febi ya, yang mungkin bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, atau ya yang Bapak Ibu rasa setelah ikut Kombel pada waktu itu masih terngiang-ngiang lah, masih ingat, wah ini kayaknya ada kesan tersendiri. Ada Bapak Ibu, silakan. Karena keberhasilan ini kita tidak bisa melihat atau menentukan secara global dengan melihat begitu saja, tapi program yang sudah disampaikan itu apakah sudah dilaksanakan, kemudian seperti ini juga berkaitan dengan indikator yang kelima. Keberhasilan ini bisa dikatakan berhasil jika ada dampaknya. Dampaknya ke siapa? Ke siswa dan ke Bapak Ibu sebagai guru. Mungkin ada yang mau menyampaikan kira-kira keberhasilan dari Kombel kita, atau wah nggak berhasil Pak, sama sekali nggak ada yang berhasil. Silakan Bapak Ibu. Dari gasingnya, dari pokoknya semua. Kan dari sekian banyak program ini tidak mungkin kan tidak ada yang berhasil. Pasti ada salah satu yang mungkin menurut Bapak Ibu ada kesan tersendiri. Ayo silakan, mungkin yang muda-muda mau berbicara. Anak-anak dia dulu sudah bingung, nggak ada yang jawab. Ya dikasih saja biar dia bicara. Oke, baik, terima kasih. Keberhasilan yang saya dapatkan ketika Kombel, yang pertama, waktu observasi saya melakukan pembelajaran menggunakan word wall. Di situ anak-anak belajar dengan semangat sambil bermain, tapi keberhasilan yang lebih saya dapatkan melalui materi kuisis dan kelas point.
Jadi selain word wall, saya juga bisa menerapkan pembelajaran kuisis dan kelas. Untuk kelas poinnya saya belum pernah menerapkan, tapi kuisisnya saya sudah pernah menerapkan di kelas. Jadi keberhasilannya selain saya mempermudah mendapatkan hasilnya anak-anak juga senang belajar di dalam kelas, tidak bosan, dan mereka lebih mudah memahami materi ketika kita belajar menggunakan media pembelajaran word wall ataupun kuisis. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, word wall ada ya. Kemarin Ibu Tri juga sudah menggunakan word wall di kelas. Kuisis kita dapat juga di gugus, kita dapat di sekolah. Dan harapannya yang Bapak Ibu sudah dapat itu berbagi. Makanya di dalam kombel itu ada namanya kombel-kombel tadi, kombel kelas kah, kombel fase lah. Berbaginya tidak harus pada saat kombel, di luar kombel. Ya, istilahnya bahasa kerennya itu ngerumpi-ngerumpi untuk itu, tapi yang positif itu. Ya, ini kemarin dipakai, nah itu jadi bahan ini sekarang. Iya, itu kombelnya bisa dianggap seperti itu. Tidak semua bisa terlibat, tapi nanti bisa bergantian sesuai dengan jadwal. Yang belum pernah nanti bisa ikut. Demikian juga kombel di PMM. Ini masih menjadi PR kita supaya kita daftarkan kombel kita di PMM. Ya. Karena kalau kita bertemu secara tatap muka itu kadang-kadang memerlukan waktu yang memungkinkan semuanya berada dalam satu tempat. Tetapi kalau kita melakukan kombel secara daring, webinar secara daring, workshop secara daring, dimanapun kita berada, kapanpun itu bisa diatur waktunya. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya Bapak Ibu, kalau kita mau kombel kita ini bisa terdaftar di PMM. Nanti pengurus yang tugas untuk mengupayakan supaya terdaftar di PMM. Ya. Kemudian ini ya, kriteria pengurusnya di komunitas PMM. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan kombelnya di PMM, nanti kalau mau buat webinar itu nanti disediakan mic-nya. Mic-nya itu unlimited, tidak terbatas waktunya. Ya. Jadi biasanya sebagai penutup ya Bapak Ibu, bahwa kombel ini merupakan wadah kita untuk melakukan transformasi pembelajaran, ya, sehingga melalui kombel Bapak Ibu kita bisa berkembang, bisa tumbuh bersama, supaya proses pembelajaran dan hasil belajar murid itu bisa lebih optimal. Kemudian kombel ini juga sebagai wadah untuk kita kolaborasi, ya, berbagi praktik baik, membentuk ekosistem belajar yang lebih kondusif, belajar secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kembali lagi yang terakhir, muaranya atau tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berpesan untuk Bapak Ibu nanti semua, mari nanti di awal semester 2 kita susun program itu yang benar-benar kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan, sehingga benar-benar nanti kombel itu ada manfaatnya, kemudian ada keberhasilannya, dan ujungnya adalah ada dampak kepada murid kita. Kalau tidak ada tujuannya, tidak ada hasilnya, tidak ada dampaknya, ya, berarti kita percuma melakukan atau mengadakan kombel di sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk evaluasi dan refleksi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kombel kita tetap konsisten melaksanakan kegiatan yang positif untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga
kependidikan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti setelah ini